mau sharing sesuatu buat semua. Dan di sini saya melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang hadir. Ya, Bu. Kalau Bapak Ibu membawa Alkitab di tangan saudara, kita bisa membuka 1 Tawarikh. Kitab 1 Tawarikh, pasal yang kedua, pasal yang ke-12. 1 Tawarikh, pasal yang ke-12. Ayat 32. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang dibawa perintah mereka. Saudara, saya ingin mengingatkan kembali, mumpung kita masih di bulan kedua dari tahun 2021, bahwa saya sangat percaya tahun ini seperti Tuhan pernah naruh di hati saya sejak awal tahun, akan menjadi tahun Isakar, tahun Benyamin, dan tahun Rut. Beberapa waktu yang lalu saya pernah bercerita kepada Bapak Ibu di Zoom ini, yaitu mengenai tahun Benyamin, di mana Benyamin adalah seseorang yang dipenuhi dengan favor Tuhan. Kita ini sekarang ini butuh yang namanya favor, kemurahan dari Tuhan. Karena kekuatan saudara dan kekuatan saya, kita terbatas sekali. Kita butuh intervensi surga untuk campur tangan. Nah, hari ini saya ingin singkat membagikan mengenai Isakar, tapi saya tidak akan berbicara tentang Isakar secara banyak ya. Isakar itu salah satu dari 12 Bani Israel. Alkitab menceritakan bahwa suku Isakar itu mempunyai sebuah talenta yang istimewa, mempunyai sebuah karunia yang istimewa, yaitu bisa mengerti tentang waktu-waktu, kapan harus menanam, kapan harus mencabut, kapan harus invest, kapan harus menjual, kapan harus membeli. 11 suku Israel sangat bergantung banyak kepada suku ini, karena mereka ingin mengetahui pimpinan Tuhan, apa yang harus mereka lakukan pada kondisi-kondisi yang tertentu. Salah satu prestasi dari suku Isakar, mereka juga karena mengerti strategi-strategi dan pimpinan Tuhan, maka mereka juga tahu siapa pemimpin berikutnya yang bakal naik. Itu sebabnya ketika Deborah muncul, seorang pemimpin wanita, suku-suku yang lain menentang, saudara. Tetapi suku Isakar sangat mendukung. Kenapa? Karena mereka tahu betul Tuhan memang menginginkan Deborah untuk tampil sebagai pemimpin. Nah, ketika Daud diurapi Tuhan untuk menjadi seorang raja, dan ketika mulai desas-desus mengenai Daud dipilih menjadi raja, banyak pro dan kontra di antara 12 suku. Tetapi satu-satunya suku yang tanpa goyah dan yakin sekali mengenai pemilihan Tuhan atas Daud adalah suku Isakar. Saudara bayangkan kalau suku Isakar ini hidup pada zaman sekarang, pengurapannya ada pada zaman sekarang, yang saya percaya memang masih ada. Karena di Perjanjian Baru ada banyak sekali contoh-contoh mengenai praktek-praktek kemampuan atau karunia seperti yang dimiliki oleh orang-orang Isakar. Kita hari-hari ini sangat memerlukan talenta ini, Bapak Ibu. Salah satu contoh saya kasih sebuah cerita, tidak perlu kita baca. Di dalam Kejadian pasal 26 ketika Ishak ada di tanah yang kering, Alkitab menceritakan dia menabur di tanah kering. Dan dalam 1 tahun menghasilkan 100 kali lipat. Sebetulnya sangat impossible, tidak mungkin bisa menghasilkan panen 100 kali lipat di tanah yang secara manusia tidak ada hujan. Tanahnya kondisinya sangat sulit.
Karena apa? Di Timur Tengah itu kalau kering betul-betul tanahnya itu retak, pecah-pecah, jadi tidak mungkin ditanami. Jangankan tanaman gandum, sedangkan kaktus yang terkenal bisa bertahan hidup di padang gurun pun belum tentu bisa tumbuh di tanah Nggak sekering ada, itu. nggak ada, Pak. Jadi intinya, kenapa Ishak Nggak bisa ada. menabur di tanah yang kering, padahal semua orang sekelilingnya pasti tidak sepaham. Apalagi Ishak bukan seseorang yang punya pengalaman di bidang, pertanian, karena bapaknya adalah seorang peternak. Tetapi kenapa Ishak bisa mempunyai ilham atau punya ide untuk menanam di tanah-tanah yang kering? Saya yakin karena Ishak mendapatkan yang namanya revelation atau pewahyuan dari Tuhan. Saudara, kita perlu sekali hari-hari ini hidup di zaman seperti ini di mana banyak hal yang kita hadapin itu semuanya serba tidak pasti. Yang tadinya bilang bahwa pekerjaan yang paling enak adalah pekerjaan travel, sehingga akhir tahun 2019 makin banyak orang yang bergerak di bidang travel. Bahkan saya mengenal beberapa teman yang bertubi-tubi mereka mulai membuat hotel budget yang punya duit ya. Jadi mereka berpikir bahwa usaha ini adalah usaha yang prospek. Tapi ternyata di awal tahun 2020 ketika pandemik terjadi, seperti mimpi di siang bolong, bukan mimpi yang baik, tiba-tiba semua pekerjaan travel, semua pekerjaan perhotelan, semua pekerjaan turis seperti hancur, seperti terjun bebas. Nah, kita nggak bisa mengandalkan seperti itu. Bahkan kemampuan saudara dan saya yang kita merasa bahwa, oh, usaha paling enak bisnis ini. Bisnis yang paling enak seperti ini. Seperti ini, seperti ini. Nggak bisa kita andalin semuanya. Nah, nanti saya ingin istilahnya menyampaikan sesuatu buat hamba-hamba Tuhan di sini ya. Bahwa saudara dan saya kalau kita ini menjadi hamba Tuhan, kita ini mendapatkan sebuah privilege atau hak istimewa. Seandainya kita mengerti dan mengenali bahwa panggilan dan pilihan yang Tuhan kasih buat saudara dan saya adalah istimewa. Nanti aja ya Bapak Ibu. Nah, saya mau cerita begini saudara. Jadi kemampuan Isakar ini adalah kemampuan untuk menangkap pewahyuan dari Tuhan. Nah, pewahyuan ini sangat kita perlukan karena apa? Kita tidak bisa mengandalkan tanah kita. Kita meramalkan cuaca meleset semua. Kita meramalkan kondisi ekonomi meleset juga. Bahkan kita memakai semua kekuatan, semua pengalaman, semua kemampuan kita ternyata berusaha untuk pakai itu meleset semua, melenceng semua, saudara. Nah, saudara, saya mau menunjukkan sebuah cerita di Kisah Para Rasul. Kalau saudara bisa buka, bagaimana kita bisa melihat kalau kita itu bergerak bukan dengan revelation, bukan dengan pewahyuan dari Tuhan. Kita akan lihat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Kisah Para Rasul pasal 27. Saya tidak akan membaca semua ayat karena ceritanya cukup panjang, tetapi pasti Bapak Ibu juga udah banyak yang tahu cerita ini. Paulus akan dibawa ke Roma, Bapak Ibu. Jadi tujuan kapal ini nanti berlayarnya adalah ke Italia, ke Roma, karena Paulus harus menghadapi persidangan. Oke ya. Kemudian bersama dengan sekitar 257 orang di dalam satu kapal, mereka berangkat dari sebuah daerah yang namanya Adramitium. Oke ya, Adramitium. Kemudian saya mau ajak Bapak Ibu melihat ayat 10. Saya mengajak Bapak Ibu melihat ayat 10. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Jadi di sini pasal 27 ayat 10, Paulus mendapatkan sebuah message, sebuah pesan dari Tuhan.
Paulus mendapatkan sebuah pewahyuan dari Tuhan. Paulus tuh bilang, hati-hati saudara, karena pelayaran kita ini akan menghadapi sebuah bahaya. Jadi Paulus menyampaikan sebuah pewahyuan yang dia dapat dari Tuhan. Kemudian di ayat 11, kita lihat ya. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Saudara, jelas kita baca di sini, perwira itu lebih percaya kepada jurumudi kapal dong. Kenapa? Karena jurumudi kapal kan lebih pengalaman, lebih ngerti tentang cuaca. Nah, Paulus kan bukan seorang yang berpengalaman di kelautan. Bagaimana dia bisa nyelonong ngomong bahwa kita akan menghadapi bahaya? Makanya mereka secara normal logikanya lebih percaya kepada jurumudi yang notabene sudah lebih expert soal cuaca, soal kondisi kapal. Makanya jurumudi itu dan kapten berbicara kepada semua penumpang, jangan takut, kita akan baik-baik saja. Itu singkat ceritanya. Lihat Bapak Ibu. Jadi lihat, ketika Paulus mendapatkan revelation atau pewahyuan, seringkali kita itu lebih gampang percaya kepada orang yang lebih pengalaman. Misalnya nih, soal pekerjaan. Kita pasti akan lebih percaya kepada orang-orang yang lebih mahir dan sudah pengalaman di bisnis. Daripada ketika Tuhan menyampaikan sesuatu, kita nggak yakin. Nah, ini yang saya maksud dengan mereka tidak menerima pewahyuan yang Tuhan berikan lewat Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Seringkali masalah itu banyak terjadi dalam kehidupan kita, dan kita berpikir bahwa itu adalah sebuah peperangan rohani. Ketika kita punya masalah, kita pikir setan lagi menyerang kita. Setan lagi mengusik sesuatu dalam hidup kita. Padahal belum tentu. Kita menghadapi masalah karena kita sendiri yang melakukan kesalahan. Karena kita kekurangan hikmat dari Tuhan. Ketika seseorang menikah, lalu kemudian pernikahannya tidak berjalan dengan bagus, mereka mulai menyalahkan Tuhan, kenapa Tuhan kasih saya suami atau istri seperti ini. Padahal kondisi seperti itu terjadi ya karena pilihan sendiri gitu kan. Karena pertimbangan-pertimbangan sendiri. Dan itu yang sering terjadi. Tahun 2020 ketika pandemik mulai terjadi, berapa banyak anak Tuhan meninggalkan Tuhan Bapak Ibu dan mereka kecewa sama Tuhan. Mereka bilang Tuhan jahat, mereka bilang Tuhan tidak sayang sama saya. Padahal kalau kita jujur mempertanyakan kepada mereka, selama ini mereka kemana sama Tuhan? Sungguh-sungguh sama Tuhan juga enggak, cari Tuhan juga enggak, tapi ketika ada masalah, yang disalahkan adalah Tuhan. Nah, itu enggak adil ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat ya, Paulus kasih tahu mereka, jangan meneruskan perjalanan ini, karena bakal ada bahaya. Nah, singkatnya mereka meneruskan perjalanan itu dan sungguh ada badai besar terjadi dan kapal itu terhantam oleh badai yang menyebabkan bukan hanya terombang-ambing selama berminggu-minggu, tetapi sampai kapal itu pecah. Kapal itu pecah, semua muatannya hancur, semua muatan dan kapal itu berkeping-keping hancur di tengah laut. Mari kita lihat ayat 21. Saya ajak Bapak Ibu, langsung kita melompat ke ayat 21 Bapak Ibu ya. Kita lihat, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan. Kenapa tidak makan? Karena terombang-ambing oleh gelombang badai. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta. Kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Nah, saudara, ini yang saya bilang, seringkali masalah itu terjadi bukan karena Tuhan yang kasih masalah, tetapi karena kita sendiri yang kurang hikmat, kita yang kurang meminta pimpinan dan tuntunan dari Tuhan. Kita yang tidak bergerak dengan revelation atau pewahyuan dari Tuhan. Tetapi ini lihat, ayat yang ke-22, Paulus lagi-lagi mendapatkan revelation dua dari Tuhan. Jadi revelation yang pertama, pewahyuan yang pertama, Paulus bilang jangan teruskan pelayaran. Karena
Pelayaran ini akan menghadapi bahaya. Itu ya. Terus kemudian ayat 22, Paulus dapat lagi nih pewahyuan yang kedua dari Tuhan. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Jadi Paulus menyampaikan sebuah pewahyuan yang kedua. Kalian tidak usah patah semangat. Kalian tidak usah sampai putus asa. Memang kapal ini akan hancur. Tapi Tuhan katakan kalian semua akan selamat. Kita lihat ayat 23. Nih pewahyuan yang didapat Paulus. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Jadi tugas Paulus belum selesai, harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jadi intinya Tuhan memberikan pewahyuan yang kedua kali, yaitu Paulus itu bilang kita akan selamat. Amin. Jadi kita ini akan selamat, kemudian kapal ini saja yang habis. Nah, saya mau tunjukkan sama Bapak Ibu, ketika kapal kita ngalamin badai, seringkali kita itu pakai kekuatan pikiran kita untuk mempertanyakan begini, Tuhan kenapa? Salahku di mana? Kenapa engkau membuka pintu buat orang lain? Tapi kenapa engkau tidak buka pintu untuk saya? Kenapa engkau membiarkan saya dalam kondisi ini? Saya tidak pernah merencanakan ini. Tapi kenapa engkau membawa saya seperti ini? Saudara, kita lihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita lihat ayat Kisah Para Rasul ayat pasal 28. Ini inti dari pesan khotbah yang saya mau sampaikan sama Bapak Ibu malam ini. Kisah Rasul pasal 28 ayat 1. Lihat Bapak Ibu. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Mereka tidak mengikuti pewahyuan Tuhan, kapal hancur, tapi Tuhan bilang, nggak usah takut, kamu tidak akan mati. Mereka terdampar ke sebuah pulau yang namanya baru tahu ketika mereka sampai. Jadi mereka sebelumnya tidak pernah tahu nama pulau ini. Kenapa mereka tidak pernah tahu? Karena pulau ini sangat kecil. Sangat kecil. Bapak Ibu, kalau Anda bawa Alkitab, coba Bapak Ibu lihat, di Alkitab Saudara, di bagian belakang itu ada peta. Saya ajak Bapak Ibu lihat. Coba kita cari bagian peta mengenai peta perjalanan Rasul Paulus yang ketiga. Ada nggak Bapak Ibu? Di Alkitab saya ada. Perjalanan Rasul Paulus yang ketiga. Nah, Bapak Ibu bisa lihat itu gambar peta. Udah ya, udah dapat. Kalau Bapak Ibu lihat, tujuan Rasul Paulus adalah ke Roma. Jadi ke Roma ini yang di atas. Roma ini di atas. Saya coba lihatkan di layar saya. Ini Roma. Nah, Rasul Paulus berangkat dari sini. Ya, dari sini tujuannya ke sini. Oke. Dari sini ke sini. Nah, karena badai yang besar, mereka terdampar ke sini.
Jadi ini muter dulu ke sini. Lihat. Muter dulu ke sini. Harusnya ke sini, dari sini ke sini, tapi karena badai mereka muter. Seperti bentuk L. Ini enggak main-main Bapak Ibu, muter jauh. Bapak Ibu bisa temukan Malta di peta-peta saudara? Bisa ya? Iya, mantap. Terima kasih. Yang saya mau kasih tahu begini. Ini di Jakarta. Ini keajaiban kasih Tuhan buat anak-anaknya. Nggak tahu kalau di kantor. Seringkali kita dalam mengambil sebuah keputusan apapun, dalam bisnis, di dalam keputusan mengenai penggembalaan, dalam keputusan memilih jurusan untuk anak-anak, dalam keputusan memilih sekolah, dalam keputusan untuk memilih investasi. Seringkali kita mengambil keputusan bukan karena revelation dari Tuhan. Apa akibatnya? Kita bisa melihat kalau kita berjalan tanpa revelation dari Tuhan, seperti yang dialami oleh perahu yang ditumpangi oleh Rasul Paulus, kita akan masuk ke dalam berbagai kesukaran. Nah, ketika kita masuk dalam berbagai kesukaran, kita sering berpikir bahwa Tuhan itu jahat. Tuhan itu tidak care sama kita. Padahal masalahnya bukan karena tidak care, tapi karena saudara dan saya tidak berjalan menurut pengaturan dan pimpinan Tuhan. Nah, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Keadaan ke depan itu tidak mudah. Kita memulai sejak pandemik ini masih terus mengalami perjuangan. Kita butuh sekali untuk mengejar Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga setiap langkah kita boleh menerima pimpinan. Kita boleh menerima hikmat dari Tuhan. Supaya kita beroleh kekuatan dan tuntunan. Apa yang harus kita lakukan. Karena waktunya telah tiba, berapa banyak kita tidak bisa lagi mengandalkan tanah yang kita selama ini kelola. Selama ini tanahnya dikelola baik-baik saja, menghasilkan luar biasa. Tetapi hari-hari ini, saudara sudah tidak bisa memperkirakan itu. Tadinya mikirkan bidang turisme itu bidang yang berprospek, ternyata juga enggak. Tadinya memikirkan bidang makanan mungkin juga berprospek, ternyata juga sama. Jadi kita tidak bisa mengandalkan lagi pada hikmat kita, pada kekuatan kita, pada pengalaman kita. Kita butuh berjalan dengan pewahyuan dari Tuhan. Tetapi saya mau katakan, kalaupun ada di antara saudara yang pernah mengambil keputusan yang salah di masa yang lalu, yang membawa akibat, dan akibatnya belum selesai sampai hari ini. Nah, ini yang saya mau pesankan buat saudara. Kalau saudara sekarang sedang menghadapi sesuatu, di mana saudara mungkin karena sebuah keputusan yang salah di masa lalu, sehingga saudara harus menghadapi kondisi yang tidak mudah, saudara berada di dalam tengah keadaan di mana saudara itu bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Aku tidak memperencanakan ini. Aku tidak menginginkan ini, Tuhan. Kenapa, Tuhan? Aku seperti berputar-putar. Sampai kapan ini selesai? Nah, saudara, maka pesan ini adalah untuk Bapak Ibu semuanya. Dengarkan Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu tadi melihat peta. Kenapa? Bapak Ibu bisa melihat Malta itu sangat kecil. Malta itu saking kecilnya. Bahkan mereka pun tidak tahu nama pulau itu sampai mereka terdampar di sana. Jadi kalau mereka tidak pernah terdampar di sana, mereka tidak pernah tahu yang namanya Malta. Terlalu kecil. Bahkan sampai tidak pernah masuk di dalam jalur perencanaan atau jalur perjalanan Rasul Paulus. Jadi bahasanya itu dari jadwal liburannya atau jadwal perjalanan, itinerary-nya, Malta itu terlalu kecil, terlalu tidak terkenal, terlalu tidak menarik, sehingga tidak pernah masuk di dalam jalur perjalanan, tidak pernah masuk di dalam itinerary. Itu kalau bahasanya orang yang travel itu tidak pernah masuk di dalam itinerary.
Tapi Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Ini yang saya mau bilang. Ini yang Tuhan ajaib katakan. Terlalu kecil untuk dimasukkan di dalam Alkitab. Terlalu kecil untuk dimasukkan di dalam petanya Alkitab. Tetapi kenapa bisa masuk ke dalam petanya Alkitab? Kenapa nama Malta bisa masuk di dalam Alkitab? Satu-satunya alasan kenapa nama Malta masuk di dalam Alkitab adalah karena sebuah badai menghantam kapal. Dan alasan kenapa badai itu menghantam kapal yang ditumpangi oleh Rasul Paulus, sederhana alasannya, karena orang-orang yang ada di atas kapal melakukan sebuah kesalahan, yaitu tidak mengikuti pimpinan dari Tuhan. Saya ulangin, kenapa Malta yang begitu kecil masuk di dalam Alkitab? Cuman satu alasannya, karena cerita sebuah badai menghantam kapal. Kenapa sebuah badai menghantam kapal? Sederhana, karena orang-orang yang di atas kapal melakukan kesalahan. Tidakkah bisa juga terjadi Bapak Ibu, bahwa tempat atau keadaan yang saudara dan saya hadapin hari ini, yang sebetulnya tidak pernah masuk di dalam jalur dan jadwal, tidak pernah masuk di dalam perencanaan, tetapi akan muncul menjadi sebuah keajaiban, karena sesuatu yang kita sebut sebagai sebuah kesalahan. Dengan kata lain, Malta itu masuk di Alkitab karena ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang di atas kapal. Tidakkah Bapak Ibu juga bisa percaya bahwa kesalahan yang kita buat pun Tuhan bisa mengubahnya menjadi sebuah keajaiban. Tuhan bisa membuatnya menjadi sebuah mujizat. Amin. Kalau saudara pernah melakukan kesalahan yang berdampak sampai hari ini, jangan terus menyalahkan diri sendiri. Dengarkan, arti nama Malta adalah tempat pengungsian. Malta bukan kok tempat yang menarik. Malta bukan tempat yang direncanakan. Malta tidak pernah diekspek, diharapkan oleh mereka. Malta adalah gambaran tempat yang asing. Malta adalah tempat yang tidak kita suka. Malta adalah tempat yang tidak kita pingin. Malta adalah tempat yang di luar perencanaan kita. Malta adalah tempat yang di luar dari harapan kita. Jadi, saya cuma bilang begini, mungkin saudara hari ini sedang ada di dalam suasana atau situasi di mana saudara tidak ngarepin. Saudara tidak pernah ngerencanain ada di dalam kondisi ini. Saudara tidak pernah minta kondisi ini. Saudara tidak pernah menginginkan kondisi ini. Tetapi Tuhan mengizinkan kondisi itu terjadi. Itu adalah Malta, saudara. Dengarkan baik-baik. Tidakkah bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, bahwa Tuhan akan membuat Malta saudara menjadi sebuah keajaiban, walaupun saudara telah membuat itu karena sebuah kesalahan. Amin, Bapak Ibu. Jadi dengarkan baik-baik. Sekalipun kita pernah salah, karena kita tidak mengikuti revelation atau pewahyuan Tuhan. Tetapi Tuhan bisa mengubah Malta saudara menjadi mujizat yang Tuhan taruh di Alkitab. Amin, saudara. Tuhan bisa membuatnya menjadi sebuah keajaiban. Mungkin hari ini kondisi saudara-saudara bilang, aku tidak mengharapkan ini. Ini tidak ada di perencanaan saya. Saya tidak merencanakan untuk seperti ini. Semua meleset, semua dari rencana saya. Berapa banyak karena pandemi, banyak mimpi kita hancur. Banyak perencanaan kita berantakan. Dan saudara sekarang terlempar di sebuah kondisi yang saudara tidak pernah mimpikan ada di kondisi ini. Saudara tidak suka, saudara tidak ingin. Ini tempat yang asing, ini tempat yang tidak ingin saudara kunjungi. Tetapi saudara terpaksa terlempar di kondisi seperti ini. Entah itu karena kesalahan atau apapun, karena sebuah badai menghantam saudara. Dengarkan baik-baik, Tuhan bisa mengubahnya. Mengubah keadaan yang tidak saudara inginkan. Itu melahirkan sebuah keajaiban yang dahsyat dengan cara yang luar biasa buat kita semua. Amin, Bapak Ibu. Saya mau sharing singkat, Bapak Ibu. Nah, ini saya mau ngomong sama hamba-hamba Tuhan ya. Saya waktu terkunci di Australia ini, terus terang Bapak Ibu, anak saya yang nomor 1 itu punya mimpi untuk sekolah kedokteran. Nah, Bapak Ibu, sekolah kedokteran di Australia beda sekali dengan di Indonesia.
di Australia, yang bisa ngelamar untuk masuk sekolah kedokteran, itu ada minimal nilai. Nah, kalau dia dari lulusan tahun 12, year 12, maka mereka meminta yang mendaftar untuk sekolah kedokteran itu minimal nilainya 99. Bapak Ibu, saya pernah melihat bagaimana cara mendapatkan nilai 99. Percayalah, itu kalau bahasa Inggrisnya mudyar tenanan Bapak Ibu. Wangele gak karu-karuan. Ampun, 99 Bapak Ibu, itu rambut sombrodol tenanan, 99. Jadi kalau saya melihat teman-teman, anak teman-teman saya di Surabaya masuk sekolah kedokteran, gampang banget nilai dulu di SMA yo biasa yo masuk kabeh sekolah kedokteran. Nah, di sini harus 99. Terus kita di sini kalau sekolah kedokteran di Indonesia saya tanya sekitar 6 sampai 7 tahun lulus, lalu apa itu namanya mereka, intensif itu apa ya, kayak magang itu ya, mereka 1 tahun sampai 2 tahun kan, kira-kira seperti itu. Kemudian mereka langsung dapat SIP, surat izin praktek. Di sini enggak. Jadi setelah 7 tahun mereka masih harus, magang sekitar 2 tahun, jadi 9 tahun. Setelah magang 2 tahun, mereka masih harus masuk sekolah. Nah, itu tinggal milih mau sekolah dokter umum atau sekolah dokter spesialis. Jadi di sini itu dokter umumnya enggak kayak sorry ya Bapak Ibu kalau ada yang dokter, maaf. Dokter umumnya di sini beda sama Indo. Jadi setelah lulus 7 tahun plus magang 2 tahun, masih harus melanjutkan sekolah dokter lagi, tinggal milih. Kalau masuk sekolah dokter umum yang namanya bahasa Inggrisnya GP, General Practitioner, maka mereka harus melanjutkan 4 tahun lagi sampai 5 tahun. Jadi 9 tambah 4, 13 tahun itu lulus jadi dokter umum. Jadi jelas dokter umumnya beda sama dokter umum di Indo, Bapak Ibu. Kalau mereka nggak mau langsung nggak mau ke dokter umum, mereka bisa milih ke dokter spesialis. Tapi kalau dokter spesialis, mereka harus sekolah 8 tahun. Jadi tadi 7 tambah 2 tambah 8 Bapak Ibu. 8 tambah piro tadi 9, jadi berapa? 17 tahun sekolah tok Bapak Ibu. Sampai saya tuh ngomong mbek anak saya gini, "Aduh Nak, Tuhan Yesus lak dateng kamu sekolah terus, gak mari-mari Nak. Wis cari osing, gak usah suwe-suwe, gak usah yang susah-susah." Nah Bapak Ibu bayangkan, ini saya nggak ngomong soal spesialis Saudara ya, saya ngomong soal dokter umum. Dokter umum di sini jadi setelah 7 tahun tadi, plus 2 tahun 9 tahun, tambah 4 tahun lagi sekitar 13 tahun total, baru jadi dokter umum atau GP. Nah ternyata kalau dia jadi GP itu kurang pinter, istilahnya pasien itu nggak seneng, cara ngomongnya GP itu misalnya ketus, atau cara ngomongnya GP itu, "Dok, saya ini sebetulnya sakit apa?" "Oh, nggak sakit apa-apa," gitu kan. Terus tapi kalau ada GP itu yang pinter ngomong, pasien itu suka, maka GP itu laris. Tapi kalau GP yang ngomongnya pokoknya jedek 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 jedek, nggak terlalu banyak, penjelasan gitu, banyak pasien tuh nggak suka. Nah, kalau GP yang kayak gini Bapak Ibu dokter kayak gini nggak laku. Nah, kalau nggak laku, mereka tetap hidup karena mereka tetap digaji sama pemerintah. Mungkin Bapak Ibu merasa gajinya gede, yaitu $4.000. $4.000 itu 40 juta. 40 juta Bapak Ibu. Itu kalau mereka nggak laku, mereka tetap dapat gaji dari pemerintah 40 juta. Nah, Bapak Ibu, jadi dengan kata lain, habis sekolah GP itu masih persaingan ketat untuk mendapatkan konsumen, bahasanya itu, untuk mendapatkan pasien. Bapak Ibu dengan 4.000 di sini enggak cukup, apalagi kalau punya anak, enggak cukup Bapak Ibu.
Jadi jangan lihat nominal 40 juta, tapi kalau sama punya anak itu enggak cukup. Nah, kemudian akhirnya apa? Saya tuh ngomong, terus nanti kalau jadi dentist, kesulitannya itu begini begini begini, kalau jadi dokter gigi itu kesulitannya begini begini, kalau jadi dokter ini begini begini, kalau jadi ini begini begini. Aduh, Bapak Ibu, ketika saya tuh diskusi sama seseorang mengenai jadi ini kok susah semua ya di sini tuh kok kok persaingannya tinggi sekali, nilainya harus besar, harus tinggi, belum lagi kuotanya untuk kayak kayak pegawai pegawai apa ya, kayak pegawai negeri gitu ya Bapak Ibu, sekali pembukaan ujian cuman membuka kursi untuk 5 orang. Nah Bapak Ibu orang sekian juta, misalnya orang sekian ratus ribu sing daftar jadi dokter, sing diterima mek 5 lah ya setengah mati gitu loh. Nah tiwas kita ini sudah perjalanan jauh ndak masuk-masuk. Di sini tuh ada banyak orang Bapak Ibu sampai ngambil ujian kedokteran itu sampai 6 kali nggak gol-gol, Bapak Ibu bayangin. Kenapa? Karena harus ujiannya nilainya tinggi, harus interviewnya bagus dan sebagainya. Aduh, setengah mati Bapak Ibu. Terus saya mendengar cerita, nanti kalau jadi ini kesulitannya begini, kalau jadi ini kesulitannya begini. Orang bilang kerja di Australia enak. Ya enak, tapi Bapak Ibu juga harus tahu, mereka pendidikannya ya ndak gampang. Jadi ndak kayak Indo, kita tuh gampang. Kalau di sini enggak. Misalnya saudara mau buka depot itu di Indo garasi mbok mbok sulap jadi depot boleh. Kalau di sini ndak boleh Bapak Ibu. Kalau Anda membuka depot, Anda harus punya ijazah perdepotan. Jadi Anda harus punya ijazah perdepotan dan ndak bisa garasi saudara buka terus dirubah jadi depot tuh ndak boleh. Jadi Anda punya syarat depotnya itu harus seperti apa dan Anda harus punya izin semuanya. Izin dapurnya itu ada. Izin dapur lain dengan izin depot. Jadi sudah ada izin depot, izin dapur, bayangin gaib dan kayak apa. Jadi susahnya setengah mati. Bapak Ibu tahu saya ngobrol sama beberapa orang teman, saya kaget. Mereka saya tanya gini, saya tanya, "Bu, Pak, menurut Bapak sama Ibu kalau gitu, pekerjaan apa ya yang paling enak di Australia ini?" Nah, saya tanya gitu Bapak Ibu, saya kan pengen langsung poe gitu kan. Pekerjaan apa yang paling enak di Australia ini? Bapak Ibu tahu nggak jawabannya mereka? Jawabannya mereka itu gini, tidak ada yang lebih enak dari pekerjaan menjadi seorang hamba Tuhan. Hah? Kok bisa? Saya bilang gitu Bapak Ibu. Kok bisa jadi hamba Tuhan? Kok bukan jadi dokter, jadi apa? Kok bisa pekerjaannya jadi hamba Tuhan? Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Ini jawaban yang dia bilang dan itu betul-betul menyadarkan saya tuh gini. Bu Ruth tahu nggak? Kita ini kalau jadi hamba Tuhan, kita itu kalau sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita itu mendapatkan hak istimewa dari Tuhan. Hak istimewa apa, Bu Ruth? Ibu Ruth tahu nggak? Hak istimewa gimana, saya tanya. Ibu Ruth tahu nggak? Kalau kita sungguh-sungguh dengan tulus melayani Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Sorry Bapak Ibu, ini yang dia bilang. Seorang hamba Tuhan, karena dia melayani Tuhan, Tuhan itu tidak pernah mau berhutang. Entah bagaimana caranya, Tuhan itu selalu akan buka cara untuk ngopeni anaknya, untuk kasih makan dan pelihara anaknya. Bapak Ibu harus tahu, hamba Tuhan di Australia beda sama Indonesia. Hamba Tuhan di Australia itu jemaatnya, jumlahnya paling banyak 50. Apalagi jemaat Indonesia. 30, 40, 50 itu sudah bagus. Dan di Australia tidak banyak persekutuan doa seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia saya diundang PD ke PD itu banyak, di sini tidak ada. Tapi dengarkan Bapak Ibu, saya itu punya kesaksian yang luar biasa. Saya menempati rumah yang saya tinggalin ini, itu dipinjamin seseorang yang jauh di luar sana. Tiba-tiba mendapatkan pesan dari Tuhan untuk meminjamkan rumahnya kepada saya. Dan pada waktu dipinjamkan rumahnya ke saya, Bapak Ibu tahu, mereka memperlengkapi rumah ini dengan fasilitas yang tidak main-main.
sampai fasilitas seperti apa. Bapak Ibu tahu fasilitas yang terbaru yang mereka sediakan buat kami. Mereka membelikan sebuah televisi, ukurannya 100 inch. Bapak Ibu kalau mau tahu televisi ukuran 100 inch, itu lebih tinggi dari saya. Dan saudara tahu 100 inch beratnya 110 kilo televisinya. Jadi di rumah ini sebetulnya seperti ada bioskop XX1, Cinema XX1. Yang punya rumah sampai memperlengkapi dengan televisi 100 inch. Itu kalau dipakai buat Zoom, kelihatan semua. Yang ketiduran langsung kelihatan. Yang jerawat-jerawat nggak bisa disembunyikan. Bogang-bogang ketok kabeh. Itu kalau pakai Zoom, aku cuma pengen tahu. Saya belum nyoba kalau pakai Zoom. Tapi suatu saat saya mau pengen nyoba Zoom pakai televisi 100 inch, Bapak Ibu. Tenanan aku tuh pengen tahu. Itu bukan televisi, itu menurut saya bioskop Bapak Ibu, gila banget. Terus kemudian rumah ini diperlengkapi dengan jacuzzi. Sampai anak saya itu bilang begini, "Aduh Ma, kita nih kok kayak tinggal di hotel berbintang." Rumahnya diperlengkapi dengan sebuah lemari es. Lemari es ini lemari es smart, lemari es pinter. Kenapa saya bilang gitu? Karena lemari esnya bisa mainin YouTube, bisa Instagram-an di lemari es, bisa YouTube-an di lemari es, bisa WA-an di lemari es, bisa masang TV di lemari es, bisa video di lemari es. Di bagian mananya, Bu? Jadi lemari esnya tuh, 4 ada pintu atas, yang pintu sebelah kanannya itu ada layarnya. Jelas sekali, bisa buat YouTube, bisa buat Facebook, bisa buat Instagram, bisa buat browsing Google. Terus teman saya bilang begini, "Ibu Ruth lihat, bagaimana Tuhan memelihara ibu luar biasa. Sedangkan ibu bisa menikmati televisi 100 inch. Sedangkan dokter tidak punya televisi 100 inch." Dan mereka bilang begini, "Bayangkan Ibu, dokter tuh kerja, saya tuh dia kerja di tempatnya dokter Bapak Ibu." Jadi teman saya yang cerita ini kerja di tempatnya dokter. Jadi saya dapat info banyak mengenai dunia dokter itu seperti apa. Dia bilang, "Ibu Ruth tahu nggak, saya melihat wajah dokter-dokter di tempat saya tuh kasihan Bu. Wajahnya itu kayak orang nggak punya kehidupan, kayak orang itu nggak pernah having fun, kayak orang itu nggak pernah refreshing, ngejar duit. Ada dokter yang baru punya anak, aduh Bu, sampai kayak ngejar setoran, berangkat itu gak sempet makan, pulang-pulang itu wis muka wis gini kabeh. Loh kenapa? Ngejar duit. Karena apa? Karena baru punya anak. Makanya Bu, kayak dia tuh loh, lihaten, Ibu Ruth hamba Tuhan, ndak punya kualifikasi dokter, ndak punya sertifikat dokter, tetapi karena kita tuh melayani Tuhan Ibu Ruth. Tahu nggak kalau kita tuh sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita tuh seperti sorry to say Bapak Ibu, kayak Tuhan itu memiutangi Tuhan. Tapi bukan karena Tuhan utang, enggak, tapi karena Tuhan tuh memang enggak mau enggak ngasih hadiah itu enggak mau. Jadi kalau Bapak Ibu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya cuma mau kasih tahu, banyak orang tanya sama saya, "Bu Ruth, bidang pekerjaan apa yang paling enak?" Toko, restoran, sekarang ini bidang pekerjaan apa yang paling enak? Saya bingung jawabnya. Saya mau jawab gini sungkan. Tapi menurut saya memang benar Bapak Ibu, bidang pekerjaan sekarang yang paling enak. Kalau engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan, engkau mendapatkan akses istimewa, sehingga apa? Tuhan itu tidak mungkin anak itu tidak dipelihara. Tuhan itu tidak mungkin anak itu sampai harus meminta-minta. Dengarkan Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan. Anda dan saya adalah orang-orang yang dikasih hak istimewa oleh Tuhan. Karena itu layani Tuhan dengan tulus, layani Tuhan dengan kemurnian hati, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, layani Tuhan dengan jujur. Enggak usah ngejar setoran. Saya tahu bagaimana saya pernah ditegur Tuhan ngejar setoran. Saya Bapak Ibu di Australia enggak bisa ngejar setoran. Ngejar setoran dari mana? Undangan khotbah ya jarang. Karena apa? Karena semua kena Covid. Tetapi saya bisa menyaksikan sama Bapak Ibu, apa yang Tuhan lakukan pada keluarga kami di Australia. Tuhan memelihara jauh lebih berlimpah-limpah daripada waktu kami di Indonesia, Bapak Ibu. Saya tuh cuman menyadarin bahwa
Kita nih kalau hidup sungguh-sungguh mengejar Tuhan, kita ndak akan pernah kekurangan, kita ndak akan pernah rugi. Maaf kalau mungkin yang bukan hamba Tuhan, tapi maksudnya bukan pendeta. Saya dalam arti gini, kalaupun Bapak Ibu bukan pendeta, dengarkan baik-baik, pendeta itu cuman title, cuman status aja. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan dengan ketulusan, dengan kesungguhan hati, dengarkan, kita tuh sedang memiutangi Tuhan. Tuhan ndak butuh kita. Tuhan ndak misalnya ndak ada kita, dia bisa pakai batu untuk berbicara. Tetapi Tuhan itu punya karakter, kalau kita itu melayani dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu ndak bisa kalau ndak ngasih reward, ndak bisa kalau ndak ngasih hadiah. Karena itu malam ini akhir dari khotbah saya, hidup kejar Tuhan sungguh-sungguh. Setiap langkah, biar kita belajar melangkah mengikuti revelation, pimpinan dan pewahyuan dari Tuhan. Tetapi sekalipun kita tidak mendengar dan kita telah melakukan kesalahan, jangan terus hidup dalam penyesalan. Kalau hari ini akibat kesalahan itu banyak masalah yang terus-menerus masih seperti lingkaran setan belum selesai. Bapak Ibu jangan putus asa, jangan terus-menerus menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan siapapun, karena saya tetap percaya di tempat yang tidak kita inginkan, di keadaan yang tidak kita rencanakan, di keadaan yang di luar perencanaan dan di luar impian kita, Tuhan mengubah Malta menjadi keajaiban. Tuhan mengubahnya masuk menjadi kota, island yang ditaruh di dalam Alkitab. Tidak ada yang mustahil bahwa keadaan saudara sekarang Malta saudara yang saudara tidak inginkan, saudara tidak berharap untuk ada di Malta. Itu pun akan Tuhan rubah menjadi sesuatu yang berarti, yang menjadi keajaiban yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada Pak Wesley. Luar biasa, Bu Ruth, hari ini message-nya Bu Ruth luar biasa. Baik Bu Ruth, tadi Ibu sampaikan bahwa kita kalau salah ambil keputusan, bila kita salah berjalan, kita ambil sebuah kebijakan, kalau itu bukan sebuah pewahyuan ataupun sebuah pimpinan, ini karena kita kurang peka, kita salah. Terdamparlah ke pulau seperti tadi cerita terdampar di Pulau Malta. Bagaimana tidak terdampar, Bu? Kalau itu kapal kita tuh tenggelam, Bu. Belum sempat terdampar, tapi kapalnya tenggelam. Ada orang ya mengalami itu sampai habis, Bu. Salah jalan, ada yang salah jabatan dalam pelayanan. Harusnya itu dia sebagai seorang rasul, seorang penginjil, tapi dengan keputusan dia menjadi gembala, akhirnya kocar-kacir, habis. Saya lihat beberapa orang salah jawatan. Harusnya seorang jadi gembala, dia tidak mau stay, dia lari dari pulau ke pulau. Ya kita lihat destiny-nya terputus. Kalau dalam hal-hal demikian, kira-kira bagaimana Bu agar supaya sedini mungkin seseorang tidak salah? Terima kasih Bu Ruth. Ya, saya pikir yang namanya bikin kesalahan itu pasti semua kita mengalami, Pak. Ya. Tapi saya belajar di cerita ini, mereka memang kehilangan kapal ya, hancur. Ya. Sama muatannya semuanya habis. Tapi satu hal yang disyukuri bahwa mereka itu tidak kehilangan nyawa mereka. Nah, kadang-kadang akibat kesalahan yang kita lakukan, memang kita harus mengalami kehilangan hal-hal tertentu. Mungkin secara materi. Tetapi sebetulnya saya percaya kalau kita mengerti Roma 8 ayat 28, Pak. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu artinya itu gini, kalau kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, berarti gini, badai yang terjadi, yang menghantam kapalnya Paulus, itu pun juga pasti melalui screening tangannya Tuhan. Dan kalau melalui screening tangannya Tuhan, saya tetap percaya, itu yang kata Alkitab, tidak akan sampai tergeletak.
Ya, Nah, kadang-kadang mungkin kita kehilangan materi ya Pak Wesley, ya, mungkin ya. babak belur di materi. Tapi ketika kita melihat kita masih punya keluarga yang support kita, yang mendukung, yang tetap menghibur, kita boleh bersyukur di situ. Jadi saya tetap percaya bahwa kita semua pasti pernah melakukan kesalahan dan konsekuensi tetap harus dihadapin. Seperti kata orang, kesalahan itu akan menjadi sekolah yang sangat mahal. Betul ya, Pak? Ya, betul. Jadi kalaupun kita sudah melakukan kesalahan, satu hal jangan terlalu disesalin terus-menerus. Menyesal pasti, tapi jangan berkepanjangan. Ya, Bu. Bangkit kembali, saya tetap percaya ada anugerah Tuhan akan memampukan kita untuk melihat keadaan yang lebih baik. Nah, kalau kita udah tahu salahnya di mana, ya kita jangan jatuh di lubang yang sama. Misalnya nih Pak, contoh pemakaian kartu kredit misalnya. Kalau sudah tahu salahnya di pemakaian kartu kredit, ya stop. Hentikan semua pemakaian kartu kredit. Kan seperti itu Pak. Setuju, Bu. Ya, Sepakat. kira-kira seperti itu Pak Wesley. Mudah-mudahan bisa Ya. membantu. Apalagi kartu kredit punya suami ya, Bu ya. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Mereka tertegun dengan sharing berkatnya 100 in televisi itu, Bu. Sehingga mikir-mikir tadi bilang harganya berapa ya 100 in itu, Bu, TV-nya itu. Tapi itu adalah bonus reward dari Tuhan kepada kita. Saya tadi sampaikan beberapa hamba Tuhan di Sidoarjo, Bu. Hari ini Amsal tanggal 22 hari ini, Amsal 22 ayat 4. Ganjaran itu bicara reward bagi orang yang takut akan Tuhan, yang rendah hati di hadapan Tuhan, maka rewardnya itu adalah kekayaan, kemuliaan, kehidupan. Teguhkan. Ini Pak di chatting, boleh saya jawab ya Pak? Ya, siap. Ada yang tanya Ibu, pilihan atau mengambil keputusan kita sudah berdoa dan minta tolong kepada Tuhan, bisa salah nggak Bu? Yang salah adalah cara kita menangkap. Jadi gini, contoh soal jodoh, ini paling gampang ya. Seorang anak muda yang sudah jatuh cinta kepada seseorang, ketika dia meminta pimpinan Tuhan, Tuhan, apakah ini memang pasangan yang Tuhan sediakan buat saya? 80% itu pasti tidak objektif. Karena apa? Perasaannya sudah bercampur. Lalu kemudian ketika dia melihat mungkin sebuah ayat misalnya Allah akan berperang bagi kamu, dia menganggap itu peneguhan. Karena semua ayat yang dia baca akhirnya larinya ke sana untuk mendukung perasaannya. Jadi gitu ya Pak Paulus, itu yang salah karena cara kita mengartikannya. Gitu ya Pak Paulus. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Shalom Purut mau tanya nih, apakah setiap orang percaya pasti mendapatkan pewahyuan dari Tuhan? Atau hanya orang yang mendapatkan roh karunia dari Tuhan? Ini Bapak Susanolo ya. Pewahyuan yang saya maksud ini adalah seorang ayah memberikan direction, arahan, tuntunan ke anaknya. Pertanyaan Bapak adalah seperti ini. Gimana kalau seorang Bapak memberikan tuntunan ke anaknya? Jadi gitu ya Pak. Apakah semua orang percaya pasti mendapatkan tuntunan dari Tuhan? Iya, karena seorang ayah
sebagai seorang ayah, Bapak kita ingin sekali memberikan tuntunan-tuntunan. Nak, jangan lakukan ini. Nak, jangan investasi ini. Nak, bikin seperti ini. Jadi saya sangat percaya Bapak, semua orang percaya Tuhan mau memberikan pewahyuan. Tuhan mau memberikan tuntunan. Nah, terus ada pertanyaan. Jodoh pilihan orang tua, apakah merupakan kehendak Tuhan? Gini, kita jangan balik ya. Pilihan orang tua bisa dipakai oleh Tuhan untuk memanifestasikan kehendaknya. Tetapi tidak semua jodoh pilihan orang tua itu kehendak Tuhan. Sesimpel itu. Jadi jodoh pilihan dari orang tua bisa dipakai Tuhan memang untuk memberikan kepada saudara arahan, ini loh jodohmu, melalui pilihan dari orang tua. Tetapi tidak semuanya bisa dipastikan sebagai kehendak Tuhan. Kira-kira seperti itu ya. Ya, saya kembalikan Pak Wesley. Ini saya sudah jawab yang di chatting. Apa itu? Tes. Wah, ini kacau juga ini udah co-host yang tidak nangkap. Oke, sepakat Bu Red bahwa Tuhan bisa memakai orang tua untuk menentukan sebuah rencana. Pilihannya. Ya. Sebaliknya juga, kalau orang tuanya itu menangkap dari Tuhan. Kalau tidak, bagaimana menghadapinya, Bu? Anak itu mau berontak nggak boleh. Ya berarti harus bagaimana, Bu? Menurut Ibu, sikapnya harus bagaimana seorang anak? Anak yang cinta Tuhan. Tapi belum tentu sejalan anak itu menerima dari Tuhan ABC, tapi orang tuanya maunya BCD. Kalau menurut Ibu bagaimana? Ini agak luas, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Kalau menurut saya Pak Wesley dan semua teman-teman, arti memberontak itu apa sih? Nah, kebanyakan orang menganggap gini loh, bahwa ketika kita tuh nurutin semua yang dikatakan orang tua, berarti kita tidak memberontak. Menurut saya sih enggak. Pengertian saya tuh gini, memberontak itu, menghormati kepada orang tua tidak berarti bahwa kita tidak bisa untuk mengekspresikan dan mengemukakan pilihan kita. Nah, jadi menghormati orang tua, tunduk pada orang tua, bukan berarti kita itu harus menuruti semuanya. Jadi kalau contohnya nih pengalaman saya waktu ke gereja, saya waktu begitu berapi-api dengan Tuhan, mama saya marah besar sampai mengancam putus hubungan orang tua anak kalau saya tidak meninggalkan gereja. Terus mama saya juga mengancam dengan pada waktu itu sampai nangis-nangis, sampai pukul dada, sampai dia bilang, kamu kalau tetap ke gereja mama mati aja. Mama mati aja. Percuma mama punya anak kamu, sing diurusi gereja melulu, sing dicari Tuhan melulu. Yang ngasih makan itu kamu tuh mama, bukan Tuhan. Jadi itu pergumulan saya pertama kali waktu terima Tuhan, Pak. Jadi saya tidak memberontak dalam arti saya tidak tengkar sama mama saya, tapi saya menangis. Dengan menangis saya bilang, saya ceritakan ke mama saya, Ma, saya ini mau mati. Saya hampir bunuh diri. Saya kehilangan harapan. Saya menemukan harapan saya di sini. Saya cinta sama mama. Saya tidak ingin mama mati. Tapi saya menemukan Tuhan. Izinkan saya untuk saya ikut Tuhan. Ya, dia tetap ngamuk, tapi karena nada saya merendah, terus saya sungkem sama mama sambil nangis, saya bilang, saya hormatin mama. Tapi mama, ini penghiburan saya ini hampir mati loh mama. Kalau enggak ketemu Tuhan itu saya sudah mati. Dan saya ngomong begitu dengan
rendah hati, dengan air mata, dengan baik-baik. Nah, menurut saya kita perlu kadang-kadang melakukan seperti itu sih Pak Wesley. Jadi, tidak berarti kita harus nurutin semua, tapi kita tetap hormat sama mereka. Tapi kita ya dengan ngendek, dengan merendah seperti itu menyatakan, "Aku mau seperti ini loh Ma, kasih aku kesempatan, kasih saya kesempatan untuk saya itu memperlihatkan ke Mama, bahwa saya ikut Tuhan itu bukan bukan ikut kayak di nightclub, bukan ikut kayak pergaulan yang buruk," gitu loh. Saya memastikan Mama bahwa saya itu tetap anaknya Mama, tetap cinta sama Mama, gitu loh. Jadi itu kan yang ketakutan Mama saya. Jadi kira-kira seperti itu. Memang butuh waktu untuk komunikasi ya Pak Wesley dengan Ya, orang tua. Dan itu setuju. kadang-kadang nggak bisa sehari, 2 hari, kadang-kadang beberapa waktu. Tapi kalau kita ngendek terus, rada manja, ngambil hati, orang tua kita pasti luluh kok. Nah, itu pinternya Bu Ruth itu. Makanya jadi sayang sama Bapak di surga. Aduh. Oke Bu, bicara berkat suku Isakar Bu ya. Apakah banyak tanya itu bisa nggak diimpartasi ataupun diwariskan? Sebab itu kan ada sebuah prerogatifnya Tuhan untuk suku Lewi, Betul. suku Isakar, suku Sebulon, suku Benyamin itu kan sudah dipakai. Nah, satu dengan lain Tuhan berikan takaran masing-masing. Ada kalanya hamba Tuhan katakan, ayo kita terima urapan, ayo terima. Apakah bisa Iya, semudah betul. itu, gitu kan? Nah, itu Enggak. ada saya juga. Silakan Bu Ruth, tanggapan dan respon Iya. Ibu gimana? Nah, saya mau tanya Pak Wesley dulu, Ya, yang maksud Bapak berkat suku Isakar yang mana, Pak? orang kalau suku Isakar baliknya itu kan bicara berkat, mengisap lama yang Oh. ini ya berkat itu ya, Oh, oke. bicara mengenai honor, kekayaan, mau jadi Iya, bendahara kan gitu kan. Nah itu kan iya, itu bicara itu baik adanya pasti Tuhan memberkati bagus. kita Ibu ya pasti. Mhm. Cuma saya mau tanya apakah urapan itu bisa ditransfer begitu saja. Tentunya kan Ibu belum bongkar ini rahasia-rahasianya Bu Ruth. Bisa jadi minimum bisa menciplak dikit gitu ya urapan berkat dari misalkan harus ini loh kuncinya 1, 2, 3 kan belum tadi kan Ibu kasih buka kunci cuma 1 Bu, cuma segenap hati ya kan. Nah sekalipun salah jalan nggak apa-apa Tuhan masih sayang. Yang penting hati melekat ya. Nah itu bisa nggak seseorang hamba Tuhan katakan ini urapan Isaka, terima mari terima dengan iman terima dalam sebuah ibadah gitu. Kalau menurut Ibu bagaimana Bu? Gini Pak, makanya terutama pendeta-pendeta karismatik ya. Karismatik. Eee, ya saya juga pendeta Iya, karismatik. ini karismatik semua ada di sini. Iya, saya ngomong jujur, saya dari orang karismatik, saya juga bergerak di ngeroh, kalau bahasanya orang ngeroh-ngeroh. Ini nggak Bu? Ngerongnya nyentuh ini nggak? Ngerohnya harus nyentuh bumi, Pak. Terus saya juga orang yang sangat mempercaya dunia profetik, ya. Tetapi bagi saya secara pribadi, berkat yang diterima oleh suku Isakar, yaitu menyerap kekayaan bangsa-bangsa. Memang benar Pak Wesley, suku Isakar itu salah satu suku terkaya dari 12 suku. Ya, Dan suku lain yang kaya selain Isakar adalah Sebulon. ya sebelum. Sebulon ini kaya dari perdagangan laut. Jadi mungkin kalau zaman sekarang ekspor impor ikan, kelautan lah, Kak. Nah, suku Sebulon ini kenapa bisa kaya, Pak Wesley? Karena mereka suka nempel sama suku Isakar. Makanya mereka seperti ada perjanjian dengan suku Isakar, hasil hasil transaksinya mereka bagi dengan suku Isakar, Pak Wesley. Ya, Jadi suku Isakar itu kaya di situ juga. Nah, jadi kita harus tahu kenapa suku Isakar itu kaya. Kenapa suku Sebulon itu nempel sama suku Isakar sehingga Sebulon juga jadi kaya. Karena sederhana, suku Isakar punya revelation dari Tuhan. Itu loh Pak Wesley. Punya pewahyuan dari Tuhan. Makanya seperti saya bilang, kalau kita tuh punya kemampuan seperti suku Isakar, kita tahu kapan kita harus invest, kita tahu kapan perlu menahan diri, kita tahu bisnis yang mana yang harusnya kita ambil.
maka kemampuan seperti ini itu gila-gilaan. Nah, jadi kalau Pak Wesley tanya, bisa nggak berkat suku Isakar yang kaya itu tinggal impartasi? Ya mana bisa, Pak. Kalau kayak gitu saya tak datang ke konglomerat, tak minta diimpartasi biar aku juga ikut kaya kayak konglomerat. Nggak bisa seperti itu. Nah, kita harus cari tahu rahasianya kenapa Sebulon bisa kaya, karena revelation dari Tuhan. Nah, revelation ini dapat dari mana? Suku Sebulon tanya sama suku Isakar. Pertanyaannya, suku Isakar itu dapat dari mana revelation seperti itu? Nah, Pak Wesley dan teman-teman tahu nggak kalau suku Isakar itu punya satu kebiasaan. Kalau selama ini kita taunya suku Lewi itu adalah suku yang punya tugas mengatur di bait Allah, betul ya? Ya. Suku Isakar sukanya membedah kitab Taurat, Pak Wesley. Itu pekerjaannya suku Isakar. Jadi jadi suku Isakar itu suku yang suka membedah Alkitab, Pak. Suku yang bedah kitab Taurat. Pagi, siang, sore, malam kerjanya bedah kitab Taurat. Nah, makanya Bapak Ibu, jangan kaget. Sebetulnya di dalam kitab kita, Alkitab kita, begitu banyak wisdom dari Tuhan. Bahkan Alkitab itu ngajarin bagaimana kita tuh perlu beli rumah itu seperti apa. Saya ketemu seorang pengusaha kaya sekali, punya pabrik roti 24. Dan waktu saya berkunjung ke pabriknya bagus sekali, bersih seperti hotel. Sangat aneh pabrik roti bisa bersih. Satu titik tepung pun tidak kelihatan. Saya langsung bilang begini, Bapak pakai ISO ya. Saudara tahu ISO ya, jadi itu sebuah sistem untuk mengatur supaya profesional. Ternyata dia bilang begini, iya Bu, saya pakai ISO-nya surga. Maksudnya Bapak gimana? Dia bilang, saya tidak pakai ISO dunia, saya menemukan cara memanajemen pabrik, cara mengatur pabrik semua dari Alkitab. Saya sampai kaget Bapak Ibu, saya tanya, loh Pak, memang di Alkitab diajari ya cara ngatur pabrik? Ada Bu. Aduh, saya perlu berguru sama Bapak, di mana ayatnya untuk ngatur pabrik? Bapak Ibu percayakah kita ini masih terlalu dangkal menggali firman Tuhan? Begitu banyak ayat-ayat yang Tuhan pakai di Alkitab itu begitu banyak kekayaan-kekayaan surga. Amin. Sebetulnya Tuhan kasih buat kita. Jadi pertanyaannya, apakah kita bisa impartasi? Enggak bisa, Bapak Ibu. Ya. Sorry, enggak bisa. Ya. Kalau Bapak Ibu bilang jadilah sesuai iman, ya enggak apa-apa. Tapi ya tetap saya enggak optimis ya kalau kayak gitu. Karena suku Isakar ini mendapatkan kekayaan itu karena dia memiliki kemampuan wisdom Tuhan. Jadi dia tahu hikmat Tuhan, dia tahu kapan harus bergerak, dia tahu kapan harus gini, itu semua dia ambil karena tiap hari kerjanya bedah kitab Taurat. Saya cuma membayangkan kalau saudara dan saya bayar harga untuk membedah firman Tuhan. Saya terlalu yakin ada begitu banyak hikmat dan rema yang Tuhan akan kasih buat kita. Dan itu yang akan menuntun saudara dan saya untuk berhasil. Amin. Gitu ya Pak Wesley? Nah, Bu, tadi jelas sekali Ibu menyampaikan ada sebuah rahasia di balik kesuksesan, berkat, urapan Tuhan turun kepada suku Isakar, yaitu mereka membedah terus. Artinya jiwa mereka haus dan lapar akan kebenaran, seperti Matius 6:33 ya Bu ya. Betul, seperti yang ditulis Pak Handi, Mazmur 1 Mutiara yang terpendam mereka cari, oke. Betul. Nah pertanyaannya, kita ini banyak hamba Tuhan Bu. Kita tergolong masuk ke Lewi, ya, ke suku Lewi yang melayani di altar Tuhan. Itu seorang worshiper, apakah suku Lewi ini bisa kecipratan? Tidak sungguh-sungguh, kan favornya Tuhan itu beda kepada Lewi dengan Isakar maupun Sebulon. Iya, betul. Kalau Ibu bagaimana? Ketika seseorang terpanggil sebagai Lewi, atau terpanggil sebagai pekerja, atau terpanggil yang lain-lain lah. Apakah dengan adanya urapan berkat Isakar Sebulon sehingga mereka itu menjadi iri, menjadi cemburu kalau pengajaran itu tidak benar, proporsional maksud saya, dalam sebuah pengajaran di atas mimbar, maka yang itu jadi iri. Aku mau jadi cemburu, aku mau jadi Isakar. Dia kejar mati-mati untuk sebuah urapan itu. Menurut Ibu bagaimana Bu untuk keseimbangan balancing-nya ini Bu? Oke.
Iya, sebetulnya waktu saya belajar tentang 12 suku, Ya, kita itu belajar dari kesalahan mereka, kita belajar dari kekuatan mereka, jadi bukan untuk diimpartasiin, Pak. oke. Jadi, kata orang kalau kita tuh belajar dari sejarah, kita tuh bisa tahu kesalahan-kesalahan, sehingga kita tidak perlu melakukan kesalahan yang sama. Nah, suku suku Lewi adalah selama ini yang selalu dianggap orang, wow ya, Pak. Ya, Eee, jadi kita nih pendeta-pendeta selalu merasa kita ini orang Lewi gitu loh. Nah, tapi ironis juga Pak Wesley, ya. ternyata waktu saya membedah suku-suku, salah satu kejatuhan dari suku Lewi adalah arogan, Pak. Ah, Sorry to sombongan. say, Sombong. kesombongan. Karena mereka merasa mereka tuh privilege. Jadi mereka tuh, "Aku nih yang bisa masuk sampai ke ruang kudus, ruang maha kudus. Aku ini yang dipercaya Tuhan untuk mengatur bait Allah." Sampai hari ini pun kalau kita bisa melihat orang-orang Lewi yang masih tersisa di tengah-tengah orang Israel, mereka adalah orang-orang yang sorry punya pride yang cukup tinggi, Pak. Jadi mereka merasa bahwa mereka tuh seperti untouchable, tidak bisa disentuh, mereka adalah orang yang suci, yang kudus. Jadi waktu saya belajar tentang itu, akhirnya saya itu kita tuh jadi tahu gini, kita ini ya pendeta-pendeta hati-hati ya, jangan sampai ketularan kesombongannya dan arogannya orang Lewi yang merasa kita ini pendeta. Gua ini pendeta, gua ini ngerti lebih banyak, lu tuh bukan pendeta. Hati-hati saudara, hati-hati. Jadi, tujuan saya belajar 12 suku itu bukan karena mengejar berkat kekayaannya, saya mau mengejar Benyaminnya, saya mau mengejar tapi saya kepengen mengejar semua yang bagus pasti, amin. Tetapi pertanyaannya tuh kan gini, kenapa mereka tuh bisa jadi bagus, itu yang kita tiru kan. Sama seperti saya suka sekali tanya sama bisnismen-bisnismen yang sukses, karena saya tuh pengen tahu, bisnismen ini suksesnya di mana ya? Apa yang dia lakukan sehingga dia sukses? Nah, itu ilmunya yang saya ambil, Pak. Ilmunya yang saya tiru. Jadi, kalau kita cuma ngambil satu suku saja, itu kita kesalahan besar. Saya cuma mau ngejar Benyamin yang penuh dengan favor. Karena kesalahan Benyamin adalah karena dia menyimpan kepahitan dan suka marah. Orang Benyamin itu suka emosional. Jadi ternyata saya tuh tahu gini, kemurahan Tuhan itu akan terhenti. Banyak blessing Tuhan akan terhenti kalau kita itu mempunyai hati yang belum beres, yang masih punya banyak sampah. Hmm. Jadi akhirnya saya belajar dari kesalahan-kesalahan mereka, Pak. Nah, bagusnya Benyamin itu penuh dengan favor. Kalau kita cuma ngejar, aku penuh dengan favor, kemudahan-kemudahan melulu, itu yang saya bilang, sorry ya Pak Wesley, Ya, itulah yang salah satu sisi yang nggak seimbang dari kita orang-orang karismatik gitu loh. hmm. Karena kita ini, aku mau orang yang penuh favor kemurahan, ya siapa sih nggak mau penuh kemurahan. Tapi kamu juga harus tahu kemurahannya Benyamin itu terhenti karena apa? Karena hatinya nggak beres dengan Tuhan. Jadi ternyata juga kita bisa belajar seperti itu, kita harus balance. Jadi saya cuma mengingatkan, kita belajar dari kesalahan-kesalahan mereka, tapi kenapa mereka bagus, itu yang kita tiru. Wah, luar biasa, Bu. Satu hari kita mesti seminar ya, untuk 12 suku ya, Bu ya. Kita ambil topik Iya untuk bagus seminar bagi bagus memang teman-teman. banget, Pak. Ya, teman-teman Mhm. yang berminat, ya, harus belajar, harus bayar harga. Iya Hambanya siap untuk mengajar. Ya, Bu ya. Oke, Bu, ini ada iya. pertanyaan dari Pak Heri. Maaf, tanya agak di luar konteks. Apa tanggapan Bu Ruth tentang pro dan kontra doa Yabes? Terima kasih, Bu. Hari. Iya, kontranya macam-macam. Kontranya ada yang bilang begini, orang kok materialistis, orang kok maunya duit melulu. Terus ada yang bilang begini, kok berani-beraninya meniru doa Yabes. Wong Yabes itu kalau kamu mau meniru doa Yabes tuh ya kamu lihat diri loh, kamu tuh kayak Yabes nggak sudahan. Ya, Sebetulnya kalau mau niru ya nggak apa-apa ya Pak Wesley, nggak ada ya, larangan ya. mau niru ya. Iya kan? Ah, Saya mau meniru doa siapapun di Alkitab ya bolehlah, nggak apa-apa. Cuman begini, eee, kalau menurut saya, kita harus tahu background-nya Yabes, Pak. ya, Yabes itu
Nah, dari arti namanya aja orang yang penuh kesengsaraan. Eee, Bahasa sederhananya itu anak sial. Jadi Yabes itu artinya anak sial. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seorang anak itu dinamakan anak sial. Sepanjang hidupnya tumbuh jadi remaja, "Hei anak sial, hei anak sial." Suatu saat, saya merasakan begini, Yabes ini mungkin tidak menerima dengan keadaannya, kenapa aku tuh dibilang anak sial. Ini yang tidak pernah diceritakan Alkitab, tapi, saya secara pribadi jujur belum pernah mendalami sampai riwayatnya Yabes yang gimana kita harus cari di kitab Talmud dan sebagainya. Tetapi ini yang saya yakinin, Pak. Jadi ketika Yabes itu disebut anak sial anak sial anak sial, salah satu dari sejarah yang pernah saya baca adalah dia itu berusaha mencari tahu tentang bibit bebet bobotnya. Jati Nah, diri. ketika dia melihat sejarahnya, jati dirinya, sampailah dia kepada sejarah bahwa, eee, buyutku ini dijanjiin Tuhan, yaitu Abraham. Seluruh keturunanmu akan menjadi berkat. Betul nggak? Hmm. Nah, berdasarkan dari situlah Yabes itu muncul pemahaman, "Loh, kalau seluruh keturunannya berarti termasuk aku dong." Ya, Nah, itu loh yang dilakukan oleh termasuk Yabes. aku juga. Iya, jadi akhirnya dia ngerasa, "Loh, aku kan keturunan Abraham, aku bukan anak sial, aku tuh juga berhak menerima janji dari keturunan Abraham, untuk keturunan Abraham." Dari situlah muncullah doanya, "Tuhan, kiranya tangan-Mu menyertai aku. Engkau meluaskan teritoriku." Karena dia melihat bahwa Bapak Abraham itu kemana dia berjalan, teritorinya selalu bertambah. Abraham itu kemana jalan dari satu daerah ke daerah lain selalu dapat tanah baru. Jadi seperti itu kan istilahnya kemana-mana dia dikasih orang berkat, dikasih orang berkat. Tapi kenapa aku dinamakan anak sial kan gitu. Jadi ini saya tidak nerima gitu loh, setengah tidak nerima. Jadi menurut saya kalau saya sih pro aja. Loh, dia berdoa seperti itu kan dari background-nya dia yang penuh penderitaan loh. Dan ketika dia tahu jati dirinya, aku ini anak Abraham, apa salah dia berdoa seperti itu? Nah, sorry ya Bapak Ibu, setelah kita runtut-runtut, kita juga anak Abraham. Amin. Nah, kalau kita anak Abraham, boleh enggak saya berdoa gitu? Nah, kalau Bapak Ibu enggak merasa anak Abraham, ya enggak apa-apa. Saya merasa anak Abraham. Ya. Yang kontra-kontra, kalau yang kontra-kontra merasa bukan anaknya Abraham cukup sampai di perjanjian lama, ya enggak apa-apa. Mungkin saya rada GR-GR, saya juga merasa anak Abraham Saya sih. juga sama, Bu. Ikut GR dikit. Bu, kalau gitu berarti artinya Yabes ini dia kenal. Dia tahu bagaimana sifat kebesaran kasih cinta Tuhan itu kepada buyutnya Abraham. Betul ya, satu pengenalan. Jadi demikian kita kalau kita mengenal pribadi Tuhan kita yang El Shaddai, yang penuh dengan kemurahan hati. Kedua, Yabes punya iman. Dia perkatakan loh, dia di doa itu dia perkatakan apa yang belum terjadi, dia perkatakan. Termasuk sakit penyakit, termasuk daerah ini itu. Dia berkata, kalau hari ini kita kenal Tuhan secara pribadi dengan baik, kebesaran, kemurahan hatinya Tuhan, Bapak, sampai Bapak, meskipun kita salah, kita berbalik seperti anak bungsu, ya lekat terus ya kepada Bapak, dan kita punya iman, ya doa Yabes tidak salah dan akan terjadi atas hidup kita, ya Bu ya. Iya. Betul. Amin, Oke. Pak Wesley. Oke, Ini Bu, ada ini yang tanya Pak ada yang Wesley. tanya, ya silakan Bu, langsung ya Bu. Ya, ini ada yang tanya, setiap ada orang-orang yang rajin berdoa, baca Alkitab, laku penyembahan, bahkan doanya bisa berjam-jam, tapi kenapa tidak dapat pewahyuan? Sebetulnya sama seperti orang Lewi ya Pak Wesley, betul nggak? Ya. Orang Lewi kan doanya berjam-jam. Tapi yang menerima pewahyuan malah orang Isakar. Sekarang kita belajar dari orang Lewi. Bapak Ibu kenapa? Orang Lewi nggak terima pewahyuan loh Pak. Makanya saya katakan itu adalah prerogatif Tuhan menentukan takaran ilahinya Tuhan. Lewi tugasmu ini, daerahmu begini, ya kan? Pundi-pundimu itu ya nanti Lewi terima persembahan, ya. Betul. Itu Nah, tapi saya percaya Pak Wesley di perjanjian baru Roh Tuhan diberikan kepada kita.
sehingga siapapun kita akan menerima pewahyuan. Karena Tuhan sangat rindu untuk memberikan guidance sama direction buat anak-anaknya. Sekali lagi saya bilang pewahyuan itu Tuhan berbicara, memberikan tuntunan, ngajarin kita. Adakah seorang bapak yang tidak ingin memberikan tuntunan kepada anaknya? Tidak mungkin. Tetapi kenapa bisa berdoa berjam-jam tapi nggak nerima pewahyuan? Nah, seperti saya bilang begini Bapak Ibu, Ya. orang Lewi, kalau kita kembali ke orang Lewi ya, betul saya setuju dengan Pak Wesley, itu juga hak prerogatif Tuhan, ini bagiannya ini bagiannya ini. Tetapi di sisi lain kita juga bisa belajar bahwa mereka adalah lebih kepada liturgi. Jadi mereka memang sudah melakukan itu sehingga ritual ya. Sedangkan ketika orang membedah kitab Taurat, itu Yosua pasal 1 ayat 8, renungkan kitab Tauratku siang dan malam, maka kamu akan berhasil ya. Jadi sejujurnya ketika kita itu membaca Alkitab, kita tenggelam dengan firman, sebetulnya kita tuh sedang bergaul dengan Tuhan. Jadi Tuhan bisa berbicara lewat firman, Tuhan bisa berbicara lewat kitab suci ini. Tetapi kita jujur ketika kita rajin berdoa, baca lagu penyembahan berjam-jam, pertanyaannya tuh gini, apakah itu hanya ritual atau liturgi? Apakah ada pengalaman, istilahnya kita tuh mengalami komunikasi yang real dengan Tuhan, mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sama seperti ketika ada orang yang rajin membaca Alkitab. Pertanyaannya gini, dia rajin baca Alkitab tuh seperti apa? Apakah karena untuk sesuatu atau apa, sehingga ada tirai-tirai yang menyelubungi mata sehingga dia tidak bisa melihat firman. Nah, kita kan enggak tahu, Pak. Yang kita lihat rajin itu kan dari luar. Rumput tetangga kan selalu lebih hijau, Pak. Jadi kita juga enggak tahu di dalam. Dia bilang berdoa jam-jaman, siapa tahu Bapak dia masuk doa, nyanyi sebentar, terus tidur, baru bangun jam berapa, basaro lagi ya, terus keluar kita jam kita juga nggak tahu sih Pak. Ya kan, saya nggak tahu sih doanya berjam-jam itu isinya apa, kan saya nggak tahu Bapak Ibu. Saya terus terang pernah nyoba doa 6 jam, aku tidur ya Bapak Ibu, aku berhasil. Makanya satu penasaran, kok ada orang bisa doa 6 jam itu dia ngapain? Apakah pikirannya tuh bisa fokus gitu loh? Karena saya doa nggak sampai 6 jam, 1 jam aja Pak. Itu pikiran saya bisa kemana-mana. Aduh, aku belum masak. Aduh, terus dengar hujan. Jemuranku belum tak entas. Jadi gimana itu? Jadi itu udah berapa jam saya doa. Kelihatannya di kamar, Pak. Tapi kan saya nggak tahu. Jadi selalu rumput tetangga lebih jauh lah. Jadi kita nggak bisa menilai dari situ, Pak. Terlalu di permukaan. Seperti kata Tuhan, Tuhan melihat Daud hatinya, ya kan? Amin, amin. Bagaimana berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang tahu sama kita lah ya Bu ya. Iya, Jadi pengalaman betul, pribadi Pak. bersama. Oke, Bu, ini harus kita akhirin. Tapi ada 2 pertanyaan lagi Bu. Apa Ibu mau jawab nggak? Yang ini, yang suku Dan? Ya, sama di bawah ada satu lagi ini. Suku Dan ini mungkin bukan pertanyaan, tapi saya dapat informasi tambahan dari Pak Ruben bahwa suku Dan itu ini jangan memelihara iri hati dalam hidup kita. Betul Pak Ruben, thank you. Satu kelemahan suku Dan, dari 12 suku Dan itu yang hilang kan Pak? Ya, betul. Kita payu suku hilang, suku Dan ini dihapus. Ya, dihapus. Ya, Bapak Ibu tahu kelemahan suku Dan itu suka menghakimi. Makanya Tuhan itu paling benci orang yang suka menghakimi. Janganlah engkau menjadi hakim, sebab akulah hakimnya. Yaitu tambahan Pak. Pertanyaan satunya apa Pak? Ya, terakhir aja Bu, ini terakhir ya. Shalom Bu Ruth, bagaimana pendapat Ibu mengenai hamba Tuhan yang juga punya pekerjaan lain, apakah boleh? Sebab banyak pro dan kontra dengan hal ini. Ada yang katakan pelayanan itu harus full time. Bagaimana pendapat Ibu? Mesti belajar ke Rasul Paulus ini. Silakan Bu. Kalau saya sih enggak kolot seperti itu. Kalau hamba Tuhan punya pekerjaan lain, kalau saya mendukung Pak. Supaya apa? Supaya kita itu bisa self support, supaya kita itu, kalau saya malah gitu, supaya kita tuh enggak ngisi-ngisi nih ya. Full time tapi sorry ya, utangnya banyak, minta-minta, itu tambah menggilani ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian full time tapi kerjanya ngapain? Saya ketemu beberapa hamba Tuhan yang full time tapi kerjanya main game, nonton TV, wah kayak gitu, yang mending kerja toh. Jadi buat saya bukan ukuran lah Pak, yang penting full heart. Jadi kayak Paulus juga
mengerjakan tenda. Kalau saya malah kepingin kerja Bapak Ibu. Jadi saya dulu enggak full time. Saya punya prinsip diajari oleh papa rohani saya. Dia bilang begini, jangan kamu tuh full time, kamu tetap mau bekerja. Kamu baru full time ketika keadaan sedemikian rupa sampai kamu benar-benar nggak bisa kerja. Kamu harus sepenuh waktu. Nah, jadi selama saya bisa, saya kerja. Amin. Jadi kita nggak bergantung sama amplop. Itu juga bisa membuat hati kita terjaga murni ya Pak Misli. Amin. Amin. Betul ya. Nah, kita terima kasih banyak Bu. Kita belajar Sama-sama Pak. belajar banyak dengan Ibu. Sama-sama. Nanti kita bagaimana menggali 12 suku ya Bu ya. Kita coba rutin sama teman-teman bagaimana. Bu, sebelum mundurkan diri, kita minta blessing dari Ibu. Boleh ya Ibu doa ya. Iya. Ayo kita berdoa teman-teman semua, saudara-saudara sepelayanan. Thank you Jesus. Yes, Lord. Kami sungguh bersyukur buat malam ini. Kami percaya sesuatu sedang terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Amin. Karena ketika kami mengerti kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kami. Amin. Yes. Tuhan, kalau ada di antara hamba-hambamu yang hadir di malam ini sedang dikuasai dengan rasa bersalah, karena sebuah keputusan yang salah, biar malam ini kami boleh dibangkitkan dan dihiburkan kembali, bahwa sekalipun dalam keadaan yang terjadi karena kesalahan kami pun, Tuhan, Engkau sanggup untuk mengubahnya menjadi keajaiban yang dahsyat. Engkau mengubah, sebab di Malta ini Engkau memberkati Paulus, Engkau memberkati 257 orang dengan kapal yang baru, dengan segala berkat yang baik. Yes. Kami percaya Engkau bisa mengubah keadaan yang buruk yang akibat kesalahan kami pun menjadi sesuatu yang indah. Biarlah rasa bersalah yang menguasai mereka hari ini, Tuhan, mereka akan gantikan ketika mereka tahu kebenaran, Yes. maka mereka akan dibebaskan. Dan hamba memintakan berkat-Mu untuk kami semuanya yang hadir di malam ini. Amin. Amin. Tuhan, kami butuh Engkau. Yes. Seperti Yabes berdoa, kiranya tangan-Mu Kau letakkan atas kami, Tuhan. Sebab kami anak-anak-Mu, kami adalah keturunan-Mu, kami adalah keturunan Abraham. Kami berhak menerima menjadi ahli waris juga. Karena itu biarlah Tuhan tangan-Mu Kau taruh atas kepala kami, sehingga kami dijauhkan dari malapetaka, kami dijauhkan dari segala penyakit, kami akan berkembang ke kanan dan ke kiri, kami akan melebar, kesengsaraan akan menjauh dari kami, tetapi kemurahan demi kemurahan Tuhan akan melimpah atas kami semua. Biarlah favor Tuhan akan terjadi buat kami, biarlah kami mempunyai hati yang semakin mengejar Tuhan lebih lagi, bukan karena mengejar kekayaan, itu akan menjadi sebuah bonus, tetapi kami mengejar Tuhan karena kami sadar kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami memerlukan Tuhan lebih dari segala apapun. Biarlah berkat yang terbaik dari surga turun atas kami semua, berlimpah-limpah, memberi kekuatan baru mulai malam hari ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati.